Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Aku Ingin Menjadi Seorang Penjahat, atau judul aslinya Decided to be a Villain. Video ini merupakan episode ke-14 dari episode sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton episode yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Pertarungan sengit kini telah dimulai. Clover dengan tinjuan secepat kilatnya kembali mengarah kepada Kim San dengan serangan yang bertubi-tubi. Untung saja Kim San pada situasi ini seperti sebelumnya masih bisa menghindari seluruh serangan yang Clover lancarkan. Kim San menghindar seakan-akan dia sudah tahu kemana arah pukulan dari Clover. Kim San di dalam hati sebenarnya sangat terkejut dengan apa yang dia alami saat ini. Kim San tidak menyangka dia harus menghindari semua serangan yang sangat cepat ini, yang bahkan orang normal pun tidak mampu untuk menghindarinya. Kim San cemas perihal apakah pertarungan ini akan baik-baik saja atau tidak. Kim San baru tahu kalau pahlawan itu ternyata ada yang secepat dia. Ini merupakan situasi yang buruk bagi Kim San pribadi. Bahkan jika diperhatikan dari tatapan matanya Clover saja, Clover nampaknya beneran serius untuk mencoba membunuh Kim San di tempat ini. Semua serangan yang dilancarkan bergerak dengan sangat cepat, sampai-sampai membuat Kim San sendiri menjadi cukup kewalahan. Dan lagi pula, Kim San masih belum sepenuhnya yakin kalau ini beneran pertarungan. Soalnya Kim San sedari tadi hanya bisa menghindari seluruh serangan yang telah dilancarkan oleh Clover. Ya, Kim San rasa sepertinya Clover ini tidaklah secepat yang Kim San bayangkan. Tidak, bukan seperti itu. Di penglihatan Kim San, pergerakan Clover memang melambat saat dia menyerang. Maka dari itu, Kim San pun seakan-akan sudah tahu tentang arah serangannya dan bisa menghindar dengan mudah. Kim San bisa melihat celahnya dengan jelas. Kim San bahkan sampai bertanya kepada dirinya sendiri kalau apakah dia boleh balik menyerangnya. Ya, karena sudah ada celah tepat di depan mata Kim San, maka akan sangat disayangkan apabila Kim San tidak langsung balik buat menyerangnya. Kim San kini merasa bodoh amat untuk memperdulikan etika saat bertarung. Kim San mulai mengepalkan tangan kanannya sembari berteriak dengan keras. Tindakan dari Kim San yang secara tiba-tiba itu tentu saja membuat Clover melotot terkejut saat mengetahui kalau Kim San hendak menyerangnya. Kim San berhasil menerapkan pukulannya ke tubuh bagian kanan dari Clover. Getaran hebat seketika terjadi di antara mereka berdua, dan Clover sempat mengerang buat sesaat. Dan boom! Hanya dalam sekali tinjuan saja, Clover seketika langsung terhempas dan menabrak dinding gedung dengan keras. Dinding gedung tersebut bahkan sampai retak dibuatnya. Clover yang berusaha kembali bangun dari sana hanya bisa batuk-batuk dan sekujur tubuhnya gemetar dengan hebat. Di lain sisi, Kim San tidak menyangka kalau serangannya barusan berhasil mengenai Clover. Kim San seperti mempunyai kebanggaan tersendiri karena sudah berhasil menyerang seorang hero sungguhan. Sementara itu Clover, dia bersyukur saat melihat lengan kanannya tidak hancur setelah dipukul oleh Kim San barusan. Clover bingung perihal pukulan macam apa yang baru saja dilancarkan oleh pria bermasker hitam tersebut. Clover sebenarnya tidak ingin melakukan tindakan ini, tetapi karena situasinya tidak memungkinkan, maka Clover pun mau tidak mau harus menggunakan cara yang satu ini. Clover kemudian menarik lengan bajunya dan memperlihatkan sebuah jam tangan coklat yang terpasang di lengan kirinya. Clover di sini mengakui Kim San sebagai penjahat yang lumayan kuat. Tetapi, apakah Kim San bisa menghindari jurusnya yang satu ini? Nah, dari dalam jam tangan tersebut, kemudian keluarlah sebuah alat yang menyerupai sebuah cambuk yang dilengkapi dengan percikan kemerahan yang menyelimutinya. Alat ini disebut sebagai Golden Sage. Kim San yang melihat sebuah benda layaknya tali keluar dari jam tangan milik Clover, tentu saja langsung terkejut.
dan bertanya-tanya perihal benda apakah itu. Clover kemudian berkata kepada Kim Sun kalau alat ini sudah diberikan langsung oleh seseorang yang disebut dengan Darkness. Dan Darkness sempat berpesan kepada Clover untuk menggunakan alat ini hanya saat Clover bertemu dengan seorang penjahat yang kejam atau bahkan saat menghadapi super villain. Clover menduga kalau Kim Sun itu sepertinya sudah layak disebut dengan super villain. Maka dari itu, Clover tidak akan segan-segan untuk menggunakan alat ini saat berhadapan dengan Kim Sun. Kim Sun tidak boleh menyalahkan Clover karena telah bertindak sampai seperti ini. Ekspresi Kim Sun seketika serius saat memperhatikan alat itu dengan seksama. Lalu dengan menggunakan alat ini, Kim Sun pun dapat dipastikan akan merasakan Golden Sage milik Clover. Golden Sage tersebut langsung memanjang ke arah Kim Sun, dan alat tersebut diayunkan secara zigzag. Jadi teknik yang sedang dilakukan oleh Clover saat ini adalah teknik Serpentine. Kim Sun yang melihat Golden Sage milik Clover hendak menyerangnya, nampak hanya teriak sesaat. Kim Sun tidak tahu harus ngapain saat berhadapan dengan alat cambuk yang satu ini. Kim Sun hendak menahan serangannya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Yang alhasil, Kim Sun pun terkena serangan dari cambuk tersebut. Kim Sun otomatis berteriak dengan keras saat kedua telapak tangannya berhasil disabet oleh cambuk merah sakti milik Clover. Kim Sun mengakui kalau rasanya itu sangatlah sakit. Dan di sini, Kim Sun mengatakannya dengan lantang. Jadi reaksi dari Kim Sun ini bisa terdengar jelas oleh Clover yang ada di hadapannya. Kim Sun di dalam hati lanjut berkata, kalau disabet oleh cambuk ini rasanya sangatlah menyakitkan. Rasa sakit yang seperti ini bahkan merupakan kali pertama bagi Kim Sun yang dia rasakan setelah dia menjadi seorang manusia super. Percikan apinya bahkan sampai terpercik kemana-mana. Mendengar kalau Kim Sun hanya berteriak sakit saja, membuat Clover di depannya kembali memasang ekspresi yang serius. Bisa-bisanya Golden Sage yang mampu memotong sebuah besi dengan mudah sekalipun hanya memberikan rasa sakit kepada Kim Sun, tanpa bisa memotong tubuhnya seperti layaknya kertas. Clover penasaran kalau apakah hanya rasa sakit yang dirasakan oleh Kim Sun saat ini, dan apakah tidak ada efek lainnya setelah menerima serangan dari cambuk sakti miliknya. Maka kalau begitu, Clover kembali bergerak dan melangkah mundur ke belakang. Dia kemudian menarik cambuknya dan hendak mengarahkannya kembali ke arah Kim Sun. Teknik yang dia keluarkan saat ini adalah sebuah teknik yang disebut dengan Macara. Teknik ini mampu melilit tangan Kim Sun agar Kim Sun tidak bisa pergi kemanapun. Dan Kim Sun di sini berusaha untuk melepaskan ikatan dari cambuk sakti tersebut. Clover tentu tahu kalau dia tidak bisa menang dengan mudah saat dia melawan Kim Sun 1 lawan 1. Maka dari itu, sebagai gantinya, Clover akan mengambil lengan kiri dari Kim Sun agar setidaknya bisa membuat Kim Sun sedikit tersiksa. Clover kemudian mulai menarik kembali cambuknya dengan kencang sampai-sampai kedua lutut dari Clover hampir menyentuh tanah. Kim Sun yang mendengar penjelasan dari Clover barusan tentu langsung terkejut dan menatap ke arah lengan kirinya yang telah terlilit. Clover kembali menarik cambuknya sampai berbunyi dengan keras. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Ya, tidak terjadi apapun. Kim Sun bahkan tidak bergerak sedikit pun dari tempat awalnya dia berdiri. Di dalam hati, Clover kembali kebingungan. Tangannya saja sudah menarik dengan keras sampai uratnya keluar. Tetapi yang terjadi setelahnya malahan sesuatu hal yang paling tidak masuk akal. Padahal Clover sudah mengikat tangannya dengan sempurna dan tinggal ditarik doang. Tetapi Kim Sun malah tidak bergeming sedikit pun setelah Clover menariknya dengan sangat kencang. Kim Sun di sana hanya berteriak kesakitan dan dengan jaketnya juga ikut robek. Kim Sun heran perihal mengapa Clover melakukan hal setega ini kepada dirinya. Memangnya apa yang sudah Kim Sun lakukan sehingga Clover bertindak seperti ini? Kim Sun kemudian mulai memegang cambuk tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan berniat untuk memberikan balasan kepada Clover. Kim Sun hanya dengan menggunakan tangan kosong nampak dengan mudah memutuskan tali cambuk sakti ini. Melihat apa yang Kim Sun lakukan, membuat Clover terkejut setengah mati. Kim Sun rupanya bisa mematahkan Golden Sage miliknya, yang dimana Clover sendiri hanya bisa menahannya saja. Kekuatannya Kim Sun diibaratkan seekor dinosaurus yang memutuskan seutas benang yang menjeratnya. Dan setelah itu, Clover pun langsung ditarik sama Kim Sun dengan menggunakan cambuk yang masih dipegang oleh Clover. Clover hanya dalam waktu sedetik, seketika langsung terbang dan semakin dekat kepada Kim Sun. Kim Sun dengan perasaan yang penuh dengan emosi kembali mengapalkan tangan kanannya dan hendak memukul balik Clover yang telah dia tarik. Namun sebelum Clover terkena pukulan dari Kim Sun,
Clover sempat mengaktifkan sebuah barrier agar serangannya tidak terlalu fatal diterima oleh Clover. Clover di dalam hati bertanya perihal bagaimana bisa Kim San sekuat itu. Dan ya, yang terjadi seperti yang telah kita duga sebelumnya. Tinjuan Kim San langsung menghancurkan barrier yang telah dipasang oleh Clover. Dan akibat bariernya yang telah hancur itu, ledakan pun kemudian terjadi di sana. Yang dimana tinjuan Kim San barusan itu rupanya merupakan pukulan seriusnya. Sehingga Clover pun langsung terhempas ke belakang dan mengakibatkan sebuah ledakan yang besar. Setelah Kim San mengempaskan Clover, Kim San kemudian melirik ke lengan jaketnya, sembari masih mengerang kesakitan. Luka akibat cambuknya nampak sangat membekas di lengan kiri dari Kim San. Di lain sisi, Clover dengan tubuh yang penuh luka kembali bangkit dari dinding gedung sembari memegang perutnya. Dia di sana hanya bisa batuk-batuk dan tubuhnya kembali gemetar dengan hebat. Clover di sini perlahan mulai paham dengan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, karena Kim San menerima luka dan jaketnya juga sudah rusak, Kim San pun kemudian menyebut Clover dengan sebutan dasar bajingan. Kim San di sini benar-benar emosi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Clover. Oke, jadi Clover kini mulai paham kalau Kim San itu jauh lebih kuat darinya. Dan sebaiknya Clover harus segera melarikan diri dari tempat ini. Sungguh sulit buat dipercaya. Clover selama ini tidak menyadari hal tersebut selama dia dan Kim San bertarung sedari tadi. Jalan hidupnya Clover sepertinya masih sangatlah panjang. Kim San terlihat mulai berjalan ke arah Clover dan kembali mengangkat tangan kanannya. Kim San seakan masih belum puas untuk mengajar Clover sampai mampus. Clover nampak menatap Kim San dengan mata yang pasrah seakan hidupnya sudah tidak lama lagi. Nah, yang terjadi sebenarnya malah kebalikannya. Kim San bertanya di dalam hatinya perihal apa yang harus dia lakukan di situasinya yang seperti ini. Tubuhnya Kim San seakan-akan bergerak sendiri dan Kim San tidak bisa mengendalikan tangannya. Yang alhasil, Kim San pun memberikan pukulan keduanya kepada Clover yang sudah tidak mampu lagi buat menghindar. Clover dibuat tidak sadarkan diri dan dia pun langsung jatuh ke tanah. Melihat apa yang terjadi, membuat Kim San sangat panik. Kim San paham kalau situasinya sekarang sudah sangat gawat. Kim San kini dalam masalah yang besar. Kim San menyalahkan dirinya sendiri karena sempat bersemangat saat dia bertarung tadi. Keringat dingin mulai bercucuran di wajah Kim San. Kim San juga bertanya-tanya di dalam hatinya apakah Clover itu sudah mati atau masih hidup. Nah, karena pertarungan mereka berdua sangat heboh sebelumnya, membuat para warga yang ada di sekitar mempertanyakan perihal apa yang sedang terjadi. Mengapa suara yang tadinya berisik kini sudah menghilang. Dan berhubung di kejadian tadi ada sesuatu yang meledak, maka mereka pun berinisiatif untuk menelepon nomor darurat. Salah satu dari warga yang sempat tidur di kamarnya, akhirnya juga mulai terbangun dan mengecek apa yang terjadi di bawah. Dan dia terkejut saat melihat Clover yang sudah tergeletak tak sadarkan diri. Mereka tentu saja mengenal Clover sebagai seorang hero. Jadi apakah yang tersungkur itu beneran seorang pimpinan dari hero? Nah, karena yang satu sudah heboh, maka yang lain pun akhirnya mulai ikutan. Mereka melihat kalau yang tersungkur itu beneran adalah Clover. Mereka terkejut setengah mati saat mereka melihat kalau pimpinan hero-nya sudah tersungkur tak berdaya. Yang lain juga ikut kebingungan perihal yang manakah hero sebenarnya. Apakah wanita yang tersungkur itu ataukah seorang pria yang mengenakan masker hitam itu? Ya, intinya mereka hendak menelpon polisi. Tetapi karena masalah ini menyangkut soal hero, maka yang mereka telepon pun adalah Hero Center. Dan karena Kim San juga sempat mendongak ke atas, para warga pun akhirnya juga mulai menyadari kalau ada orang lain yang ada di dekat sana. Sepertinya orang itulah yang membunuh sang pimpinan hero Yongmen, yaitu Clover. Kim San di sini dengan cepat langsung menunduk dan dia menolak untuk memperlihatkan wajahnya. Para warga juga saling menyuruh satu sama lain untuk segera melaporkannya sebelum penjahat itu benar-benar kabur dari TKP. Dan benar saja, Kim San yang sedang menunduk tadi rupanya sedang mengambil ancang-ancang untuk melakukan sebuah lompatan tinggi. Dan Kim San pun melompat dari tanah sampai tinggi lompatannya melewati gedung-gedung. Kim San akhirnya memulai debutnya sebagai seorang penjahat yang tentu merupakan seorang super villain. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.